Yang lagi viral tentang kakak adalah seorang mantan pesepak bola nasional baru-baru ini menjadi perbincangan di warganet usai diketahui menghapus nama anak pertamanya dari kartu keluarga. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi, hanya saja tidak seviral seperti saat ini. Syarat pindah kakak bagi banyak orang yang berencana pindah rumah karena pekerjaan atau sekolah atau karena menikah, ini terkadang memang cukup menyulitkan, sehingga hal ini kerap terlupakan bagi para penghuni rumah. Tak jarang para penghuni rumah pun memutuskan menggunakan alamat yang lama. Hal tersebut akan sangat merepotkan sekali, terlebih jika memutuskan pindah domisili yang berbeda wilayah ataupun berbeda provinsi. Alhasil, administrasi dan kebutuhan rumah pun menjadi lebih sulit, sehingga membuang waktu secara berjemaah. Oleh karena itu, proses dan syarat pindah kakak harus dilakukan supaya mempermudah kebutuhan administrasi rumah. Lantas, seperti apa prosedurnya syarat pindah kakak atau pindah pergi? Simak terus ya. Ada beberapa tahapan yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya dalam proses pindah kakak, khususnya jika masih dalam satu kakak bersama keluarga, supaya proses pindah kakak dari rumah yang lama ke rumah yang baru atau alamat yang lama ke alamat yang baru bisa dilakukan secara mudah dan cepat. Ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, biasanya meminta surat pengantar dari RT RW. Namun saat ini, sejak tahun 2021, sudah tidak diperlukan lagi surat pengantar dari RT RW. Tapi ada juga di beberapa daerah yang mengharuskan membawa surat pengantar dari RT RW. Tinggal kebijakan di daerah itu bagaimana. Yang kedua adalah datang ke kantor desa atau kelurahan tempat saat ini tinggal. Apakah harus datang? Tidak, bisa diwakilkan. Yang dibawa apa aja? Yang dibawa adalah KK asli atau fotokopi. Yang kedua, ini adalah fotokopi KTP. Yang ketiga, kalau orangnya ini sudah menikah, maka diperlukan fotokopi surat nikah. Bisa juga diperlukan akte kelahiran. Kalau belum punya ya tidak usah. Tujuannya untuk menyamakan dokumen antara KK, KTP, surat nikah, dan akte kelahiran ini semuanya harus sama. Kalau ada perbedaan, nanti tujuannya adalah bisa dibetulkan di tempat tujuan sesuai data yang valid. Biasanya merujuk pada akte kelahiran atau surat nikah. Yang ketiga, dari kantor desa atau kelurahan, ini nanti akan mendapatkan surat keterangan pindah, pergi, dan biodata dari pemohon. Nah, yang keempat, berkas dari desa atau kelurahan itu selanjutnya dibawa ke kecamatan. Ada dua metode. Kalau di Kabupaten Wonogiri, untuk minta cetak SKPWNI-nya ini, tidak perlu minta lagi ke kantor Disdukcapil Kabupaten, namun cukup di kecamatan saja. Ada juga yang prosedurnya di daerah itu harus datang ke kantor Disdukcapil. Lihat kebijakan di kabupaten atau kota masing-masing ya. Nomor 5, proses pengurusan surat SKPWNI ini bertujuan untuk mencegah permasalahan identitas ganda yang kerap ditemukan. Jadi, kalau pindah ke tempat baru, bikin KK, bikin KTP, ini harus mencabut berkas dulu di alamat yang lama. Tidak bisa serta-merta langsung bikin KK, KTP di alamat yang baru. Karena biodata dari pemohon ini sudah terdeteksi di capil asal atau di alamat asal. Sebelum kita lanjut, bahwa Rejosari Channel ini memang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil. Jadi, banyak sekali video-video yang sudah kami upload untuk teman-teman semuanya, baik pindah datang, pindah pergi, antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan antar provinsi, pengurusan KK, KTP, akte kelahiran, akte kematian. Jadi buat teman-teman, kalau ada permasalahan kependudukan, silahkan dicari di video kami, terutama di Rejosari Channel, dan ditulis di kolom komentar.
Kalau ada pengalaman-pengalaman yang baru juga, silahkan bisa ikut komentar supaya teman-teman yang lain ini bisa ikut berkontribusi pengalaman di daerah-daerah lain selain di Kabupaten Wonogiri. Jika sudah mendapatkan SKP WNI baik dari kecamatan ataupun dari Disduk Capil asal, maka SKP WNI itu segera dibawa ke alamat tujuan. Karena SKP WNI itu hanya berlaku 30 hari sejak diterbitkan. Banyak sekali teman-teman yang mengabaikan SKP WNI, bahkan ada yang 1 tahun, Pak, bagaimana kalau sudah 1 tahun kok belum diproses? Nah, ini tergantung kebijakan Capil yang dituju. Biasanya kalau sudah lebih lewat dari 30 hari, ada yang menolak, ada juga yang melanjutkan. Kalau di Kabupaten Wonogiri ini diberikan kelonggaran maksimal adalah 100 hari. Jadi kalau SKP WNI-nya kok sudah lebih dari 100 hari, maka diminta untuk memperbarui lagi di Capil asal. Buat teman-teman yang pindah domisilinya kok jauh, ini jangan disepelekan karena bolak-balik apalagi biayanya lebih mahal. Maka sebelum 30 hari segera dibawa yang pertama ke kantor desa atau kelurahan tujuan. Yang kedua, saat di kelurahan serahkan SKP WNI dan berkas yang menyusul. Dan jangan lupa untuk KTP-nya yang asli juga ikut diserahkan. Karena ada pengalaman banyak sekali pemohon ini alasannya KTP-nya dicabut di tempat asal. Padahal aturannya tidak seperti itu. Aturannya adalah KTP dicabut di tempat tujuan. Jadi, kalau ada teman-teman yang mengajukan pindah pergi, yang mengajukan pindah datang, KTP aslinya ONI tidak diserahkan, maka akan ditolak. Nah, solusinya bagaimana? Kalau memang betul-betul hilang, ya buatlah surat keterangan kehilangan KTP ke polsek terdekat. Banyak sekali ada yang membohongi, ini ditarik di sana. Padahal kalau ditarik di tempat Capil asal, maka dalam SKP WNI itu ada keterangan, dok, KTP ditarik di tempat asal. Biasanya ada keterangannya seperti itu, makanya KTP harus diserahkan. Nah, kalau pindah datangnya ini, misalnya bersama dengan istrinya berada di tempat asal, maka ditambah lagi berkasnya. KTP asli istri, karena biasanya pengantin baru itu KTP-nya statusnya belum kawin, maka diperlukan kakak asli, KTP asli. Yang ketiga, biasanya kakak yang masih biru, dalam arti yang masih bertanda tangan manual, cap basah, ini status kakaknya kawin, belum tertulis kawin tercatat. Kalau di kakak yang baru, ini tertulis kawin tercatat dan di kolom samping kanannya ini tertera tanggal pernikahan atau tanggal perkawinan. Makanya diperlukan fotokopi surat nikah milik orang tua yang dituju atau milik mertua. Nanti setelah mendapatkan surat persetujuan pindah datang di kantor kelurahan atau kantor desa tujuan, maka di Kabupaten Wonogiri lebih mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor dinas Dukcapil, namun cukup dibawa ke kantor kecamatan untuk dimintakan surat keterangan pindah datang. Pertama, yang kedua, ini akan dicetakkan KK, KTP milik pemohon. Kalau bersama dengan KK yang berada di tempat tujuan, maka KK-nya pecah menjadi dua, yaitu KK milik mertua dengan status kawin tercatat. Yang kedua adalah KK milik pemohon apabila dalam pindahnya ini dalam rangka menikah ikut istri atau ikut suami. Secara umum proses pindah datang ini 1 hari selesai, dan rata-rata sekarang Disduk Capil itu sudah
tidak kekurangan lagi belangko KTP. Jadi begitu sudah divalidasi oleh pihak Disdukcapil, maka segera dicetak di kantor kecamatan atau di kantor Disdukcapil, karena di daerah masing-masing ini kan berbeda-beda kebijakan. Di Kabupaten Wonogiri sekarang sudah mudah, cukup dicetak KK KTP di kecamatan tujuan. Gitu ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa yang belum subscribe untuk di subscribe dan loncengnya juga dibunyikan. Semoga ada manfaatnya. Ini untuk pindah pergi dan pindah datang secara lengkap. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.